Wah, selamat sore di sini Mas Amin. Mas Amin ini di sana apa hari jam berapa Mas ini Mas? Selamat sangat pagi, Sugeng Wah, Enjing dari Amerika. Sugeng Ejeng dari Amerika. Jam berapa ini Mas di sana Mas? Di sini jam 7.29 pagi. Pagi. Oh, baik. Hmm. Mas Muhammad Amin. Iya, iya. Beliau ini saya cek di sosial media, followernya itu banyak sekali. Termasuk saya followernya. Enggak lah, kita saling Mungkin belajar ini saja. apa namanya pemikiran-pemikiran Mas Muhammad Amin ini mungkin agak kena, agak cocok dengan beberapa orang yang menjadi followernya ini. Saya lihat ini banyak yang cocok, banyak yang melawan. Nah, mungkin Mas Amin sebelum saya masuk ke topik utama tentang pendidikan futuristik, saya ingin menggali dulu Mas Amin ini background-nya apa Mas? Maksudnya background edukasi atau background pengalaman, wawasan atau bidangnya itu di mana, Mas? Boleh diceritakan. Eh, Apa ya? Saya sebenarnya bukan bukan orang yang memang belajar untuk ini, untuk jadi saya itu belajar itu cuma kebetulan sebenarnya. Dari kecil saya itu hanya ingin pergi ke luar negeri untuk belajar sebanyak-banyaknya. Jadi jurusan apa saja saya tidak masalah. Tujuan akhirnya adalah pergi ke luar negeri dan kemudian ke Silicon Valley. Karena dari kecil saya merasa itu adalah tempat paling futuristik yang ada di bumi ini. Makanya kemudian saya dapat beasiswa untuk pergi ke luar negeri. Jurusannya apa saja waktu itu tidak masalah. Sesampai di luar negeri saya belajar sebanyak-banyaknya dan kemudian pergi ke Silicon Valley untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Belum tercapai tapi mudah-mudahan suatu saat tercapai. Mas Amin, kenapa kok belajar aja harus ke luar negeri? Apakah di dalam negeri tidak cukup? Kenapa harus ke luar negeri gitu? Saya pikir pendidikan pada waktu itu termasuk sampai sekarang yang di Indonesia itu belum siap untuk menghadapi masa depan. Dari caranya mereka belajar, apa yang dipelajari, dan apa yang ada di masa depan itu tidak menjadi perhatian utama di pendidikan di Indonesia. Jadi Semenjak apa dulu yang ya? ya sudah sejak dulu. Apalagi sekarang ketika Indonesia mulai swing ke kanan dalam perspektif ideologis, sepertinya Indonesia itu agak lepas dari apa yang terjadi di masa sekarang, apalagi di masa mendatang. Tekanan maksudnya apa, Mas? Tekanan itu maksudnya. Apa maksudnya? Tekanan Tekanan bagaimana? itu maksudnya apa? Tekanan. Ke kanan. Jadi Indonesia itu semakin lama semakin religius. Oh, baik. Iya, jadi religius tapi bukan religius yang kalau di Islam zaman dahulu ada Islam Mu'tazilah, Islam yang rasional, yang apa namanya, yang sangat sangat rasionalnya dia bilang bahwa untuk mencapai kebenaran itu ada dua, satu dengan pengetahuan dan satu dengan dalil, dengan Quran. Tapi dua-duanya adalah sesuatu yang valid. Jadi bisa saja Al-Quran yang salah atau apa namanya pengetahuan yang salah. Tapi dua-duanya bisa dianggap sebagai sebuah sumber pengetahuan yang solid. Itu satu-satunya waktu di mana umat Islam maju. Tapi setelah Mu'tazilah hilang, umat Islam mundur sangat jauh sampai sekarang. Dan itu terjadi di semua lini peradaban Islam saat ini. Itu era tahun berapa apa? Eranya Mujazilah itu tahun berapa ya? Mu'tazilah itu eranya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Ketika apa namanya seperti Sultan Al-Ma'mun mulai progresif ketika Sultan Harun al-Rasyid dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa penerusnya. Oh, baik. Mas Amin, sebelum kita masuk ke masalah apa pemikiran pendidikan, mungkin bisa cerita dulu pertama kali dari Indonesia ke luar negeri itu ke negara, ceritanya bagaimana? Negara mana dulu, terus sampai sekarang akhirnya di sini tuh mohon diceritakan Mas Amin. Ya, saya dulu pertama dapat beasiswa ke Belanda, Belanda itu terus waktu SMA, kemudian lulus SMA ya Mas? setelah lulus SMA ya, setelah lulus SMA saya ke Bali sebentar, terus kemudian dapat beasiswa ke Belanda, Sarjana terus S1 Mas Amin? S1 ya Mas? S1 S1 ya.
S1, dan kemudian saya merasa Belanda juga belum mampu memenuhi memenuhi cita-cita intelektual saya. Makanya saya ke Amerika, ke Silicon Valley. Semenjak tahun berapa? Sudah berapa tahun sekarang di Amerika? Oh iya, semenjak tahun 2014 saya di sini. 2014 ke Amerika, terus ke Belandanya tahun berapa, Mas? Ke Belanda waktu itu tahun 2002. Wah, Jadi cukup berarti di lama. Belanda itu 2000 di Belanda 12 tahun ya, Mas ya? Iya, hampir 12 tahun ya. Wih. Ya. Itu S2 lanjut S1 lanjut S2, S3 atau hanya S1 saja atau gimana, Mas? Hanya satu, saya itu sebenarnya tidak terlalu percaya dari dunia pendidikan sejak kecil. Jadi walaupun saya misalnya juara satu paralel di sekolah dan sebagainya, saya paling sering bolos, saya paling sering menentang guru, saya paling sering mau dikeluarkan, termasuk ketika saya kuliah. Jadi S1 saya itu 3 kali dan tiga-tiganya nggak ada yang lulus. Oh, oke. Itu bidangnya beda-beda 3 kali atau sama? Bidang yang sama? Ilmu yang belajar? Beda-beda. Saya hanya cita-cita saya keluar hanya yang terakhir itu saya S1 bidang bisnis. Nah, kalau di Amerika ini, Mas, kerja atau mempelajari ilmu pengetahuan lagi atau bagaimana? Ya, dua-duanya. Jadi saya ketika saya datang ke Silicon Valley, saya sangat senang karena di luar Silicon Valley saya dianggap gila, tapi di Silicon Valley saya ini kurang gila. Oh, oh gitu ya, ya. Makanya nih saya lihat yang komen-komen di Facebooknya Mas Muhammad Amin ini nganggap sebagian juga nganggap orang gila ini, berarti sama ini berarti ini komen-komen. Iya. Dan Mas, bagusnya Silicon Valley adalah bagusnya Silicon Valley saya di situ masih kurang gila gitu karena proyek-proyek futuristik di Silicon Valley itu terlalu jauh di jangkauan orang-orang pemikiran orang-orang sekarang dan saya banyak belajar dan saya juga mengerjakan beberapa startup saat ini. Mudah-mudahan bisa berkontribusi sedikit banyak terhadap kemanusiaan di masa mendatang. Mas, saya ingin tahu contohnya. Mungkin ini juga ingin tahu yang lain ya. Kok banyak orang anggap Mas Amin gila ini? Contohnya seperti apa? Maksudnya kejadian apa atau tindakan apa yang membuat orang menganggap Anda itu gila? Seperti gitu, Mas. Masih gimana? Sebenarnya cita-cita saya cuma 2. Jadi pertama mempersiapkan manusia untuk menghadapi masa depan yang sangat-sangat baik kalau dipersiapkan dengan matang. Masa depan yang cita-cita futuristik. Yang kedua adalah membawa yang tertinggal di belakang untuk maju ke depan gitu. Nah, salah satunya kalau untuk masa depan adalah yang membuat beberapa orang menganggap saya gila adalah adanya konsep upload nyawa, bahwa mungkin 10-15 tahun lagi manusia sudah bisa hidup selamanya dengan mengupload kesadarannya ke cloud. Itu salah satu yang dia menganggap orang saya gila. Untuk yang cita-cita kedua membawa manusia yang tertinggal untuk maju ke depan, misalnya saya banyak mengkritik agama dan budaya. Di situ saya juga bagi orang Indonesia yang religius saya dianggap gila. Oke, baik. Mas, yang berpikiran seperti Mas Amin itu di Silicon Valley banyak ya, Mas? Yang semacam itu ya, banyak ya? Yang berpikiran seperti Anda yang dianggap gila, banyak ya? Mas, contoh Mas, tolong saya diberikan contoh, teman-teman masyarakat ini diberikan contoh. Contoh orang yang berpikiran gila, tapi ternyata sekarang nyata. Nah, sehingga orang yang dulu nganggap gila, terus sekarang, oh benar ternyata omongannya orang ini. Itu ada nggak contohnya, Mas? Supaya nanti bisa sebagai gambaran masa depannya itu nanti yang diomong Mas Amin sekarang tentang konsep futuristik itu ternyata benar, nyata. Itu apa, Mas? Ada nggak, Mas, contoh dari orang yang sudah saat dulu itu berpikiran futuristik dan ternyata terjadi? Itu apa, Mas, misalnya contohnya? Ada, misalnya ada orang namanya Ray Kurzweil, itu sekarang Director of Engineering-nya Google. Dia nulis buku tahun 1980, memperkirakan bahwa sebelum tahun 2000, komputer itu bisa mengalahkan manusia dalam hal catur misalnya. Dan kebetulan tahun 1997 kalau nggak salah itu terjadi.
Di pihak lain misalnya ada juga dia bilang bahwa suatu saat manusia akan bisa bicara dengan komputer. Di tahun 2008-2010 sudah bisa. Suatu saat komputer bisa tahu pikiran manusia. Sekarang pun sudah bisa di beberapa universitas, misalnya di Carnegie Mellon atau di Stanford, itu komputer itu kita berpikir apa mereka sudah tahu, walaupun belum detail ya. Tapi itu 10 tahun lagi komputer bakal tahu apa yang ada di pikiran kita. Oh iya ya. Nah, nanti Mas, sekarang kita masuk ke topik utama Mas, tentang futuristik. Mas, kira-kira yang Mas Amin tahu ini, pemikiran futuristik dari rekan-rekan Silicon Valley itu apa saja Mas, listnya? Kan kalau Anda kan masalah upload nyawa sama apa? Sekarang yang teman-teman di sana, itu apa saja Mas yang sekarang dianggap gila pikirannya itu? Kira-kira apa saja Mas mungkin? Yang sekarang banyak dikejar itu salah satunya adalah revolusi kesadaran ya. Jadi bahwa kesadaran kita, nyawa kita itu sebenarnya nyalah data. Dan ketika dia data, itu bisa kita digitalkan. Dengan menjadi digital, kita akan bisa hidup selamanya atau setidaknya selama yang kita mau. Jadi kematian itu adalah pilihan. Itu salah satu yang dikerjakan di Silicon Valley. Yang kedua itu genetic engineering. Jadi DNA manusia itu adalah data juga. Ketika dia menjadi data, dia kayak misalnya menjadi Microsoft Word. Jadi DNA manusia adalah misalnya 3 miliar protein ACTG, ya kan? Nah, dengan menguasai 3 miliar itu, kita bisa mengubah-ubah. Misalnya, kalau Anda mau mata anak Anda nanti berwarna biru, atau berwarna kuning, atau berwarna hijau. Atau suatu saat Anda pengen anak Anda mau bersayap. Iya, banyak hal lain. Yang ketiga itu misalnya yang sekarang banyak dikejar di Silicon Valley adalah nano engineering. Atau suatu saat mungkin 40-50 tahun lagi itu femto engineering. Jadi apa femto Mas? Femto iya, jadi ketika kita bisa mengubah benda dari dasarnya, dari dengan nanoteknologi, kita bisa membuat banyak barang tanpa perlu tanpa perlu manufacturing yang terlalu rumit. Misalnya suatu saat mungkin ya 2050-an ini perkiraannya, pertanian itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Peternakan juga tidak dibutuhkan lagi. Ketika Anda sudah punya nano machine assembler, Anda pengen burger, Anda tinggal ketik kodenya, keluar burger. Anda pengen nasi, tinggal ketik kodenya, keluar nasi. Dibikin dari dasarnya, dari dengan nanoteknologi tadi. Ya, jadi dari 3 revolusi tadi, revolusi neurologi, revolusi genetic engineering, sama revolusi nano, itu ketiga-tiganya akan mengubah dunia sangat besar di 10, 20, 30 tahun mendatang. Kok bisa, Mas? Iya, karena misalnya dari revolusi genetic engineering saja, seperti saya sudah bilang, kita bisa membuat anak kita apapun yang kita mau, misalnya berkulit gelap, berkulit terang, bermata hijau, bermata biru, bermata kelabu, atau mungkin bersayap. Dari nano engineering mungkin kita suatu saat tidak perlu bertani lagi kalau kita mau ketika kita mau makan, kita tinggal ketik kodenya, kita bisa membuat burger, kita bisa membuat nasi, kita bisa membuat rawon, terserah apa yang kita mau. Nah, yang saya tanyakan tadi itu durasi antara kita order, antara kita ingin makan apa sampai barangnya jadi itu durasinya bagaimana? Kalau bertani kan ada masa menanam, ada nanam, tumbuh, kemudian petik hasilnya. Itu kalau itu bagaimana, Mas? Kira-kira gambarannya seperti apa?
Iya, gambarannya mungkin kalau di awal seperti 3D printing yang kita punya sekarang bakal lambat ya. Mungkin kalau kita pengen nasi 5 jam kemudian baru nasi itu terjadi Oke, gitu. oke. Tapi ketika apa namanya manufacturing nanoteknologinya sudah bagus, kemungkinan akan sangat cepat gitu. Jadi ketika kita pengen nasi ya saat itu juga nasi terjadi gitu. Kita tidak perlu bertani lagi. Kalau kita pengen daging, saat itu juga daging sudah ada di depan mata tanpa perlu beternak lagi. Seperti itu. Iya ya, Mas. Ini kalau orang sekarang diberitahu gitu kan dikira orang gila, nih, Mas. Emang benar Dikira itu. orang gila. Ya. Karena pada dasarnya seperti salah satu filosof Renaissance pernah bilang bahwa teknologi itu ketika dia sangat maju, dia akan seperti magic, akan seperti sulap. Sama seperti ketika kita bilang pada manusia abad 17 bahwa suatu saat manusia bisa terbang, 500 manusia bisa terbang di saat yang bersamaan, mereka akan menganggap kita gila. Iya benar. Tapi itu adalah kenyataan yang terjadi setiap hari saat Nah, ini. itu yang maksud saya yang terjadi sekarang ternyata. Berarti dulu yang gila itu berarti salah itu. Iya, itu kalau tadi yang ide upload nyawa itu saya ada gambaran gini ya. Handphone kita kan WA, misalnya handphone kita ganti ke handphone baru. Terus pasti pas kita buka WA disuruh apakah mau mengambil histori atau apa dari backup yang kemarin kan gitu. Artinya kan yang lama itu sudah diupload dulu kemana gitu, terus yang baru suruh ngambil backup yang mungkin seperti gambarnya mungkin seperti itu ya Mas, atau gimana? Bisa saja, dan suatu saat kita pun bisa membuat kopi dari beberapa kita gitu. Kalau saya berencana misalnya, saya paling tidak akan membuat 5 kopi dari diri saya sendiri, yang satu tetap di bumi, yang satu saya akan kirim ke Mars, yang satu saya akan kirim ke Alpha Centauri, yang satu saya akan kirim ke Gliese, yang satu akan saya kirim ke Trappist misalnya. Maksudnya badannya di copy gitu, badan di copy atau bagaimana, Mas? Kesadarannya di copy dan kemudian Oh, dikirim dikirim ke tempat-tempat yang kita inginkan. Untuk mediumnya apa? Ya, itu softwarenya ya. Jadi itu softwarenya, patternnya. Nah, hardwarenya itu tergantung kita memilih apa. Ketika kesadaran kita menjadi data, ketika nyawa kita menjadi data, itu kita bisa milih. Hari ini kita bisa menjadi Mas Istat, besok saya bisa menjadi Brad Pitt, lusa saya bisa menjadi Jokowi, misalnya, seperti itu. Atau mungkin 1 bulan lagi karena saya bosan jadi manusia, saya bisa jadi serigala. Itu menjadi sangat menjadi optional hardware-nya itu, karena software-nya sudah menjadi digital. Maksudnya kalau menjadi Brad Pitt itu badannya badan Brad Pitt atau jadi serigala badan serigala, tapi software-nya tetap Mas Amin, sifatnya masih sifat Mas Amin ya, sudah diupload tadi. Iya betul. Jadi software-nya, partnernya tetap diri kita sendiri, kesadaran kita. Tapi hardware-nya itu bisa menjadi apa saja, gitu. Tergantung kita mau bisa membeli apa, gitu. Misalnya Mas Istas nanti cukup punya resource untuk membeli banyak hardware dari kesadaran itu ya. Jadi Mas Istas misalnya punya tubuh 10, mulai dari Pevita Pierce sampai Britney Spears misalnya. Jadi ya tergantung kita bisa milih itu. Kayak di film-film tuh Mas, tukar apa? Misalnya anak dengan ibu tukar-tukaran, tapi softwarenya saja, badannya ibunya, badannya anaknya gitu Mas. Ada film kalau nggak salah. Iya betul. Ya dan yang kemungkinan yang cukup menyenangkan adalah bahwa kita bisa ketika kita misalnya mengcopy diri kita dan kemudian mengirim beberapa copy itu misalnya ke planet lain atau mempunyai pengalaman lain, mungkin setiap tahun sekali atau setiap 6 bulan sekali kita bisa kalibrasi. Jadi walaupun badan saya di sini, saya bisa mengalami apa yang dialami oleh orang lain, oleh kopi saya yang di Mars, atau oleh kopi saya yang di Alpha Centauri, atau di Gliese ataupun di Trappist misalnya. Oh iya, masuk akal juga sih kalau menurut saya ya, masuk akal juga. Iya. Nah sekarang Mas ini, Masnya kan dianggap gila karena mengajak orang-orang yang belum future ini ke future itu kan agak dianggap gila itu. Itu apa saja langkah yang telah Mas lakukan sehingga
langkah-langkah ya. Kalau saya lihat ini di list ini ada yang bilang istilahnya mengajak, masih ada yang nggak percaya dikira orang gila misalnya upload nyawa itu. Saya ingin tahu kenapa kok Mas Amin pengen ngajak orang yang belum berpikiran ini, masih misalnya masih urusan religi atau masih pendidikannya masih gaya-gaya lama. Kenapa kok ada keinginan mengajak itu? Kenapa nggak jalan sendiri aja? Nah, itu permasalahannya. Karena misalnya teknologi manusia itu akan sangat advance mungkin dalam 10-15 tahun mendatang. Kalau kita tidak siap, ada kemungkinan kita juga bakal musnah semua manusia. Misalnya, mati, ya musnah semua manusia. Ya. Misalnya gini, ketika artificial intelligence itu yang artificial general intelligence-nya itu menjadi lebih pintar dari manusia. Iya kalau dia baik, kalau dia jelek, kalau dia jahat, bisa saja kita ini dianggap tidak penting. Karena memang kalau dilihat dari semesta kan, bumi ini satu di antara triliunan planet yang ada di semesta ini. Kita sangat-sangat tidak penting. Kalau bagi artificial general intelligence yang kita ciptakan itu, mungkin bagi mereka kita tidak penting, kita bisa dimusnahkan. Mungkin mereka tidak membenci kita, tapi karena dianggap kita tidak berguna, kita tidak kalau kita misalnya menghancurkan diri kita sendiri ya dibiarkan, atau mungkin malah kita justru dihancurkan karena misalnya dianggap sebagai virus yang ada di bumi ini, karena kehadiran manusia itu kan banyak merusak bumi misalnya, karena mereka jauh lebih pintar dari kita. Jadi barang yang kita ciptakan namanya artificial general intelligence ini bisa jauh lebih pintar dari kita, dan karena jauh lebih pintar mereka jauh lebih bisa berpikir misalnya, dan mereka menganggap bahwa kita ini virus misalnya. Nah, tujuan saya mengajak manusia untuk sadar ke arah sana adalah bahwa mau nggak mau kita harus berpikir futuristik. Salah satunya adalah dengan when we cannot destroy them, we have to join them. Salah satunya. Jadi ketika kita salah satu caranya adalah bergabung dengan artificial general intelligence tadi. Sekarang sudah mulai ada teknologi sudah ada perusahaan Elon Musk misalnya Neuralink yang ingin membuat brain computer interface. Jadi otak kita dihubungkan dengan komputer. Nah, itu salah satu supaya software yang kita ciptakan, artificial intelligence yang kita ciptakan ini akan memperpintar kita, membuat kita pintar. Karena pendidikan yang ada di kita saat ini itu tidak membuat kita pintar. Banyak diantaranya adalah seperti yang pernah dibilang Sabrang kemarin adalah itu pendiktean, bukan pendidikan. Ya. Iya. Nanti kita bahas Mas setelah itu Mas pendidikan ya. Ya. Sekarang yang kenapa mengajak? Oke, sudah terjawab sekarang mengajak ya. Gara-gara mengajak ini memang, nah ini yang mengajak ini memang agak problematik Mas. Kalau saya baca posting-postingnya Mas Amin itu kan agama yang mengajak itu ini malah masuk ke ini suku agama ras, tapi nggak apa-apa. Ada agama yang mengajak itu misalnya, ayo saya sebenarnya bukan mengajak untuk untuk kemudian mengimani dan mengancam bagi yang tidak. Saya hanya memperingatkan bahwa ketika kita tidak siap dengan kemungkinan futuristik yang ada, kita akan hancur sendiri, kita akan musnah dengan ciptaan kita sendiri. Karena misalnya ya saat ini saja dengan nuklir yang ada di arsenalnya Amerika sama Uni Soviet saja itu sudah bisa menghancurkan bumi 50 kali. Jadi ya, dan artificial general intelligence ini itu jauh lebih berbahaya dari nuklir. Kok bisa? Karena dia kecerdasan. Anda bayangkan, DNA manusia itu hanya berbeda sekitar 1% dari DNA simpanse. Itu hanya dalam beberapa ratus ribu tahun, kita sudah jauh lebih pintar daripada simpanse. Kita hanya punya extra frontal cortex. Anda bayangkan ketika artificial general intelligence ini akan jauh lebih pintar dari manusia. Itu implikasinya bagi masa depan manusia akan sangat besar. Kalau kita tidak hati-hati dari sekarang, semua manusia beserta agamanya, negaranya, akan musnah suatu saat. Masuk akal. Ya. Masuk akal sih. Ya. Oke Mas, sekarang kita masuk ke pendidikan zaman sekarang ini dengan di-compare ke
yang seharusnya bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu. Yang lain sudah mikir begini. Saya pernah lihat vlognya, YouTube-nya siapa namanya, Agung Hapsah. Dia bilang, pendidikan kita itu tertinggal 128 tahun, pendidikan Indonesia katanya. Terus, iya kah? Apakah Indonesia juga nggak ada ini peneliti-peneliti yang menang Nobel atau apa? Terus kayak COVID sekarang itu kan tidak ada peneliti dari Indonesia yang ini. Pak Bosman Mardigu bilang, kok nggak ada ya peneliti dari Indonesia yang membuat obatnya atau apa? Kok harus nunggu dari info dari WHO atau apa gitu? Kenapa nggak yang ngomong peneliti Indonesia sendiri? Artinya, oke, kita sekarang pakai objek Indonesia, masyarakat Indonesia. Menurut Mas Amin, pendidikannya itu di-compare dengan nanti, apakah siap nggak Mas dengan futuristik tadi itu? Sebenarnya sangat tidak siap. Bukan hanya Indonesia ya, sebenarnya sebagian besar negara pasti tidak siap. Ada beberapa negara yang mulai ke sana, mau menjembatani ke pendidikan futuristik, misalnya dengan AI tailored education, seperti di Cina. Cina sudah mulai membuat yang namanya personalized education. Jadi seperti apa itu Mas? AI tailored education itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana Mas? Gambarnya begini, setiap manusia itu punya kemampuan untuk belajar berbeda-beda. Ada yang pintar sehingga belajarnya cepat, atau ada yang sebenarnya IQ-nya lebih rendah sedikit sehingga belajarnya agak lambat, atau ketika mereka autis misalnya, itu belajarnya harus yang dia sukai misalnya. Kalau belajar yang dia sukai dia sangat cepat, tapi kalau yang tidak dia sukai dia akan sangat-sangat lambat. Nah, AI tailored education itu adalah education yang personalized, yang disesuaikan dengan kemampuan orangnya dan minat orangnya. Gitu. Karena di otak kita itu kan sebenarnya pendidikan itu natural kan. Jadi kita itu memang sebenarnya lahir untuk belajar. Oh, Nah, keren tapi ini. kalau Pendidikan itu ya, natural ya. pendidikan itu natural. Karena kita dari bayi itu kan sebenarnya kosong. Ya ada basisnya tapi masih kosong dan kemudian kita belajar pelan-pelan. Nah, dan itu kalau di otak itu mengeluarkan hormon endorfin sama dopamin gitu. Kalau kita belajar yang kita sukai itu akan sangat senang. Tapi cara pendidikan kita ini membuat kita tidak senang. Makanya ada salah satu kalau pendidikan era baru seperti di Ad Astra, sekolahnya anaknya Elon Musk misalnya, itu namanya gamify education. Jadi bagaimana membuat belajar itu seperti main game. Seperti bermain. Gamify. Gamify education. Ya. Jadi bagaimana membuat pendidikan itu menyenangkan. Gitu. Jadi murid-murid itu belajar itu seperti nggak belajar. Tapi ini perlu perubahan paradigma yang cukup besar ya, karena sistem pendidikan baru seperti Ad Astra punyanya anaknya Elon Musk itu misalnya tidak ada kelas, tidak ada jenjang kelas gitu. Jadi semua belajar di situ, di satu gitu. Terus guru itu sebagai fasilitator, bukan sebagai pendidik. Itu juga mungkin akan sangat berat buat buat pendidikan di seluruh dunia. Karena pada dasarnya ketika kita punya internet, kita bisa belajar apa saja gitu. Dan anak kecil 5 tahun bisa lebih pintar dari profesor. Jadi yang namanya guru itu hanya mengarahkan apa yang atau menemukan apa yang disukai oleh seorang anak atau seorang murid, dan kemudian memberi fasilitas untuk belajar sendiri. Karena ketika dia sudah menemukan apa yang dia sukai, hormon endorfin dan hormon dopaminnya keluar ketika mereka belajar, itu manusia akan menemukan kreativitas dan daya optimal belajarnya sendiri. Kalau di-compare dengan pendidikan sekarang, Mas, yang katanya menurut pendiktian, di-compare dengan education ala GameFi dan tadi yang berdasarkan tailored education. Ya itu jauh banget karena memang memerlukan perubahan paradigma dan perubahan kurikulum yang cukup besar. Ya, mungkin bisa digambarkan yang sekarang yang pendiktian itu masih gimana, Mas? Jadi Mas Amin ini sebagai informasi Bapak-bapak rekan-rekan semua, ada istilah pendidikan kita itu dianggap pendiktean nih Pak ya, bukan pendidikan ya, pendiktean. Itu gimana maksudnya? Ya karena misalnya gini, kita masih punya banyak pendidikan yang menghafal misalnya, bukan mengerti tapi menghafal. Ya. Oke. Padahal menghafal itu sebentar lagi, 5-10 tahun lagi sudah sangat tidak berguna gitu. Ketika kita punya brain computer interface, kita bisa hafal
Wikipedia, bisa hafal Quran, bisa hafal Injil, bisa hafal Wida, Tripitaka, bisa hafal komik, bisa hafal semuanya. Karena kita langsung nyambung dengan komputer. Oh, iya. Jadi yang diperlukan adalah critical thinking, bagaimana berpikir secara kritis membedakan antara yang hoax sama yang enggak, yang punya dasar sains sama enggak. Plus kita juga perlu yang namanya scientific literacy. Jadi jangan tidak mudah terpercaya oleh misalnya teori konspirasi dan hal-hal lain. Oh, tidak mudah terpercaya dengan teori konspirasi, Mas? Iya, karena karena ketika misalnya gini, critical thinking saja itu sebenarnya kan tidak cukup ya. Kita memang bisa berpikir kritis, tapi kalau dasar sains kita kurang, scientific literacy kita kurang, kita masih akan gampang terperdaya gitu. Misalnya kita dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya scientific, bulan itu terbelah gitu kan, misalnya ya kan. Atau vaksin ini konspirasi dari elit global misalnya. Kalau kita tidak tahu ilmu vaksin atau ilmu microbiology, mungkin kita akan gampang terperdaya oleh jargon-jargon sains atau jargon-jargon politik seperti itu. Apalagi manusia itu seperti katanya Chomsky, gampang di-manufacture konsennya. Jadi kesadaran kita itu gampang diarahkan kemana-mana gitu. Seperti di Indonesia sekarang banyak yang cebong kampret kan. Kalau cebong ya semua yang dilakukan oleh kubu sana selalu benar. Kalau kampret ya semua yang dilakukan kubu sana selalu salah ya. Jadi dan sebaliknya gitu. Itu yang perlu dihindari. Mas, contoh kalau pendidikan sekarang itu hafalan tuh misalnya seperti apa, Mas? Sebagian besar pendidikan kita kan hafalan. Jadi bahkan dalam hal matematis saja kita kan banyak hafalan, tapi tidak memahami dasar matematika itu sendiri. Matematika kan termasuk bahasa kan. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan karena kesepakatan kita 1 tambah 1 tambah 2. 1 tambah 1 bisa saja 5 kalau misalnya basisnya lain misalnya. Matematika yang kita punya sekarang itu kan dasarnya dari India, kemudian dikopi oleh orang Arab dan kemudian dikopi oleh orang Barat ya. Dan seperti kata Kurt Gödel, temannya Albert Einstein, bahwa matematika kita ini kurang lengkap. Jadi Jadi gimana ya? Kita perlu tahu dari dasarnya sehingga matematika itu bisa mencerahkan kita, bukan malah membelenggu kita. Yang maksudnya apa? Maksudnya guru itu harus melakukan apa yang itu bukan hafalan tapi mencerahkan. Itu seperti apa, Mas? Mungkin nanti bisa dijadikan seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa guru atau pendidik itu sebagai fasilitator saja gitu. Jadi saya rasa di internet sudah banyak sekarang, bahkan di YouTube misalnya cara mengajar yang fun gitu. Misalnya sejarah Majapahit ketika pertama kali Raden Wijaya mengalahkan Mongol atau menipu Mongol misalnya. Itu banyak sekali yang udah ada kartunnya, jadi guru itu mengarahkan untuk ke sana saja. Oh ini loh, ada cara belajar yang unik, yang asik, yang akan membuat kita ingat pada seperti itu. Atau misalnya kita mau belajar sejarah Islam, gitu. Jangan hanya percaya sejarah Islam dari satu sisi, tapi juga belajar sejarah Islam dari sisi lain, misalnya. Gitu. Dan ada mungkin yang dikartunkan, ada yang dengan gaya agak bercanda sedikit, gitu. Jadi cara belajar yang mulai variatif, yang menyenangkan, sehingga tidak hanya hafalan gitu. Soalnya ketika hafalan dan itu boring, endorfin dan dopamin kita tidak side up di otak kita, itu kita akan menjadi cepat lupa dan tidak terlalu mengerti dasarnya saja. Dan itu terjadi. Maksudnya saya ingat ketika saya SD, saya itu hafal RPUL. Ramuan pengetahuan umum lengkap ya. Saya hafal. Tapi kan dunia berubah. Ya sebentar negara ini sudah nggak ada, ibu kota negara ini sudah pindah dan sebagainya. Menteri ganti gitu, pasal juga ganti. Menteri sudah ganti, ya.
Jadi yang perlu diajarin adalah bahwa data, bahwa informasi itu selalu akan berubah. Tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita memilah-milah informasi, itu yang penting. Gitu. Dan pendidikan, apalagi di Indonesia, itu memang belum ke sana. Gitu. Lah kan susah Mas, jadi guru sebagai fasilitator tuh apa Mas? Harus punya syarat apa? Pendidikan apa supaya seorang guru itu layak sebagai guru fasilitator? Itu apakah ada sekolahnya atau gimana ya sebagai gurunya ini? Kita ngomong tenaga pengajarnya ini. Saya kira justru malah asik gitu. Tapi memang harus perlu rendah hati ya. Maksudnya gini, ketika guru menjadi fasilitator, ketika murid bertanya, kita tidak perlu tahu semua jawaban gitu, karena tidak ada yang sepintar Wikipedia gitu misalnya, tidak ada yang sepintar jurnal gitu, atau kumpulan jurnal. Jadi ketika murid bertanya, kita hanya bilang, oh, saya kira informasi itu misalnya bisa didapatkan di MIT Open Course atau di Coursera atau di Wikipedia. Gitu. Atau misalnya anak kecil bertanya, Bapak, aku ini keluar dari mana? Gitu. Kalau misalnya bapaknya atau dosennya gitu malu menjelaskan kan bisa, oh coba lihat di Wikipedia misalnya. Berarti kalau guru tadi bisa menyuruh siswanya, kamu lihat di MIT Open Course ini, gurunya kan wawasannya berarti luas sekali Mas, karena dia tahu tempat-tempatnya, berarti dia sudah pernah ke sana gitu sebelumnya. Iya betul. Tapi kan yang perlu dihafalkan tempat-tempat yang untuk belajar kan nggak banyak, misalnya Khan Academy, Wikipedia, jurnal-jurnal tertentu gitu. Jadi sebenarnya tugas guru dan pendidik itu akan menjadi lebih ringan dan akan menurunkan beban mereka untuk tahu semuanya, karena memang tidak ada manusia yang tahu semuanya. Oh iya, nggak cukup memorinya ya di otak ini. Nggak cukup. Mas, harusnya Menteri Pendidikan harusnya gimana Mas supaya kita nggak tertinggal gitu? Artinya apa yang harus dilakukan yang urgent sekali itu? Yang mulai urgent untuk menjembatani ke arah pendidikan yang lebih futuristik sebenarnya itu tadi AI tailored education gitu. Jadi pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan orangnya masing-masing dan kemudian disatukan dengan teknologi gitu. Karena pada akhirnya nantinya akan jauh lebih murah daripada pendidikan yang kita punya sekarang. Gitu. Kita ini sekarang kan misalnya 20% anggaran sudah untuk pendidikan, tapi sangat tidak efektif kan. Karena misalnya anak Indonesia termasuk anak yang paling goblok dari seluruh dunia gitu. Dari sisi penilaian PISA itu. Padahal dengan teknologi misalnya dan dengan AI tailored education, biayanya mungkin malah akan jauh lebih murah dan akan jauh lebih efektif. Pengertian AI itu semua bidang, Mas. Kan sekarang kan jurusan ya, anggap aja di ITS itu ada berapa jurusan itu, ada prodinya, ada banyak lah. Itu apakah masih kurang pilihan untuk sesuai kemampuan seorang siswa itu, apakah masih kurang, Mas? Misalnya, saya ini sukanya separuh sejarah, separuh psikologi misalnya. Apakah ada semacam itu? Ada. Kalau di Amerika itu malah memang sudah dari dulu seperti itu. Tapi di Eropa enggak ya. Jadi misalnya kalau di Amerika cross pollinate itu bisa. Jadi misalnya sampean ngambil majornya engineering, tapi ngambil minornya psychology misalnya. Atau misalnya kayak Mark Zuckerberg, dia ngambil majornya computer science, ngambil minornya psychology. Jadi dia tahu selain computer science, dia juga tahu psikologi manusia. Jadi itu menjelaskan kenapa dia tahu bagaimana cara membuat orang ketagihan Facebook misalnya, atau ketagihan Instagram, gitu-gitu. Jadi karena pada dasarnya tidak ada ilmu yang berdiri sendiri kan. Semua ilmu itu saling cross pollinate dengan ilmu yang lain. Oke, jadi AI ini di semua bidang ya? Atau hanya AI itu kan kalau menurut kita AI itu AI itu bidangnya orang computer science, orang kedokteran, orang biologi, orang teknik kimia itu bukan belajar AI. Terus gimana Mas? Tadi kan AI kan? Oh enggak. Jadi AI ketika menjadi teknologi akan untuk semuanya, untuk pembelajaran bidang sejarah, bidang politik, bidang ekonomi, apalagi bidang-bidang yang engineering ya. Jadi AI itu akhirnya akan menjadi dasar dari semua pendidikan kalau kita mau membuat pendidikan yang lebih futuristik gitu. Oke, berarti AI itu apakah
materi khusus atau alat? Misalnya kalau alat ya, maksudnya alat atau dia itu materi khusus yang harus diselipkan di setiap mata kuliah, di setiap prodi, bidang jurusan, atau seperti apa Mas nanti? AI itu nanti apakah prodi sendiri judulnya AI, terus mahasiswa masuk ke sana, atau AI itu mata kuliah khusus yang diselipkan ke semua prodi, atau AI itu adalah alat semacam komputer atau semacam smartphone yang digunakan di setiap jurusan? Seperti apa? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Kalau misalnya orang memang minat untuk belajar AI-nya dari sisi teknologi yang tidak masalah untuk dimasukkan di banyak hal. Tapi paling tidak di semua jurusan itu karena memang ke depan itu menjadi kue ekonomi paling besar, paling tidak dikasih tahu lah sedikit tentang AI. Tapi di beberapa bidang yang lain itu adalah alat gitu, alat untuk belajar yang lebih efektif dan lebih efisien dengan biaya yang seharusnya jauh lebih murah. Mas, saya pernah dapat contoh nih, anak-anak kecil sekarang itu, kalau dapat PR, itu dia pakai Google Assistant. Jadi, bahkan untuk menghibur dia pakai Google Assistant. Tolong beri aku lawaan, gitu. Tolong lucu, gitu. Dia ngasih tebakan lucu. Gitu. Artinya, apakah itu tidak membuat anak kecil semakin bodoh? Artinya, wawasannya nggak ada yang nggak tahu wawasan sama sekali, misalnya. Misalnya nih sopan santun ke orang tua itu kan karena semuanya googling semua asisten semua, itu bagaimana Mas terkait itu? Saya kira tidak, itu sebenarnya hanya dari sisi bagaimana kita memandang sebuah masalah saja. Jadi ketika ketika anak itu akrab dengan gadget, kita harus mengarahkannya kepada pembelajaran yang baik aja. Jadi sebenarnya anak kita tidak masalah saat ini untuk tidak hafal jalan atau tidak hafal ibu kota negara atau tidak hafal rumus tertentu gitu. Tapi paling tidak kita pendidikan yang paling utama adalah critical thinking itu tadi, memisahkan mana informasi yang terpercaya, mana yang tidak, mana yang konspirasi, mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang tidak, seperti itu. Karena pada dasarnya yang paling penting pada nantinya adalah bagaimana kita mengolah informasi itu untuk menjadi sebuah tindakan. Gitu. Bukan informasi itu sendiri yang penting. Oke Mas, sekarang saya ngomong teknologi yang banyak membuat pengangguran. Ini kan saya pernah lihat di YouTube The Last Job on Earth. Artinya semua orang sekarang gara-gara digantikan teknologi, misalnya supir jadi driverless, lawyer pakai IBM Watson, dokter pakai apa, semua pakai apa. Itu apakah juga akan ke sana? Memang benar itu prediksi Last Job on Earth itu apakah benar, atau yang misalnya ada yang bilang milenial kill everything, misalnya anak milenial membuat golf gak laku, itu apakah memang benar itu seperti itu Mas, kejadian untuk menuju ke proses futuristik itu? Saya kira benar. Suatu saat either kita akan nggak punya kerjaan atau atau kita akan punya pekerjaan-pekerjaan yang jauh berbeda dengan pekerjaan yang ada sekarang. Gitu. Dan itu sudah dimulai misalnya dengan driverless car. Gitu. Saya ini orang yang sangat malas untuk nyetir. Akhirnya saya terpaksa beli Tesla, sehingga kalau saya mau kemana-mana dia nyetir sendiri. Sekarang baru 95% nyetir sendiri. Mungkin 2-3 tahun lagi sudah 100% nyetir otomatis gitu. Iya. Sebentar. Ya. Jadi ketika misalnya Tesla sudah bisa nyetir sendiri, itu pekerjaan yang nggak ada kaitannya sama transportasi ya bakal hilang gitu. Suatu saat kemungkinan Uber, Gojek dan sebagainya juga bakal hilang gitu, kalau mereka tidak punya teknologi driverless car. Itu di Amerika, kalau pekerjaannya ada kaitannya dengan transportasi itu 20% pekerjaan orang. Itu sekitar mungkin 20 juta orang yang bekerja di situ. Itu baru di transportasi. Belum di bidang sekarang ini misalnya ya, OpenAI itu sudah bisa bikin software yang bisa bikin musik secara otomatis, baik itu musik jazz, pop, rock dan sebagainya. Oh gitu. Kasihan nanti ini ya para aransemen lagu atau apa ya.
Iya, tapi makanya kita harus mulai siap dari sekarang. Ada yang misalnya kalau di Silicon Valley mulai ada yang uji coba namanya universal basic income. Jadi setiap orang kerja nggak kerja itu dikasih duit dari pemerintah. Gitu. Nah, uangnya dari mana? Uangnya yang kemarin saya sempat usulkan ke misalnya atau tanyakan ke apa namanya mantan CEO-nya Alphabet, CEO-nya Google, Eric Schmidt. Yaitu ada yang namanya AI tax atau robot tax gitu. Jadi karena nanti yang kaya raya adalah orang yang punya data kan, ya yang punya robot dan yang punya AI. Makanya itu harus dipajakin besar-besaran gitu. Jadi kekayaan tidak hanya bertumpuk di Facebook, di Google, di di Amazon, di Alibaba gitu. Tapi mereka dipajaki besar untuk membayar orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi ini sudah dimulai, universal basic income ini sudah diuji coba di misalnya di Belanda, di Silicon Valley, dan di beberapa tempat lain. Mas, untuk menjadi engineer AI, ini kan kita ngomong, oh iya misalnya aplikasi ini mempermudah, tapi kan kalau bisa Indonesia ini, anak negeri ini bisa mampu ikut membuat aplikasi itu gitu loh. Misalnya. Karena kita sekarang ini hanya pemakai. Memang kalau pemakai itu kan melihat sesuatu, kan gampang tinggal klik. Tapi kan kalau developernya itu kan tahu kerumitannya itu bagaimana Mas untuk mengejar ketertinggalan supaya kita menjadi seorang developernya bukan hanya sekedar pemakai gitu. Mungkin yang awalnya kalau untuk Indonesia mungkin harus bikin Silicon Valley-nya Indonesia lah ya. Jadi mulai dari sekarang universitas-universitas teknik terutama sudah mulai harus belajar banyak AI. Terus anak-anak kecil dari awal itu programnya Mas Nadiem tuh lumayan bagus. Misalnya dari SD sekarang katanya mau mulai diajarkan programming gitu-gitu. Jadi paling tidak kita punya have say di pekerjaan yang ada di masa depan gitu. Tapi itu kembali lagi harus ada political will yang kuat, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang AI dan data. Karena mereka ini sekarang sudah sangat besar dan mungkin akan terlalu besar di masa mendatang. Gitu. Bayangkan saja, penghasilan Google atau Facebook dalam waktu 3 bulan itu hampir sama dengan keseluruhan nilai Freeport. Dalam 3 bulan saja. Jadi penghasilan Facebook selama setahun itu 4 kalinya nilai Freeport secara keseluruhan. Gitu, itu membuktikan bahwa ekonomi di masa mendatang itu ada di data. Nah, kalau kita tidak siap mengolah data itu dengan AI, ya kita akan jadi miskin dan akan jadi lebih miskin di masa mendatang. Jadi kalau di universitas sekarang mungkin untuk di Indonesia perlu dimulai selain AI tailored education tadi juga menyelaraskan dengan teknologi-teknologi futuristik yang ada di Silicon Valley, Shenzhen ataupun Tel Aviv itu. Jadi kalau di Asia mungkin NTU, NYU, NUS itu sudah mulai mengarah ke sana. Oke. Mas, developer itu kan level menengah ya, artinya ada di bawahnya ini ada bahasa yang lebih bawah lagi, misalnya bahasa mesin, assembly, operating systemnya misalnya dia itu OS-nya itu Linux atau Android atau Windows atau apa, artinya kan kadang-kadang developer Indonesia ini hanya bermain di atas gitu. Ketika dia tidak bisa menciptakan bahasa compiler sendiri, bahasa C sendiri menciptakan, dia hanya menggunakan bahasa itu. Nah itu bagaimana? Apakah itu kita tergolong tertinggal atau tidak tertinggal? Itu nggak masalah gitu artinya. Saya kira itu tidak masalah karena itu hanya masalah bahasa. Justru yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan yang sudah ada untuk merebut data itu tadi, merebut AI yang merupakan kue terbesar ekonomi di masa mendatang. Jadi apa yang sudah, ya bahkan sebenarnya kalau ketika terlalu banyak bahasa itu sebenarnya kan memang tidak menguntungkan kan, makanya orang-orang seperti
Stephen Wolfram itu pengen menyatukan semua language yang ada di programming misalnya. Iya, itu karena Cina sekarang sudah ini ya, saya baca berita itu sudah jalan pakai sendiri ya, sistem sendiri ya, nggak pakai buatannya Amerika semua itu. Iya. Kalau saya justru lebih sepakat dengan Stephen Wolfram bahwa di depan seharusnya ada language programming yang jauh lebih mudah, yang hampir semua orang bisa, dan kemudian dimengerti oleh semua language yang lain gitu. Iya. Oke Mas, Mas terakhir nih Mas tentang yang upload nyawa tadi Mas, ide upload nyawa Mas itu gambaran detailnya lagi seperti apa Mas? Ini saya tertarik ini sebelum kita akhiri. Gambaran detailnya seperti ini. Otak kita itu kan terdiri dari sekitar 80 miliar neuron dengan mungkin triliunan sinapsisnya. Ketika kita bisa memetakan itu dengan konektomik dan teknologi lain, ya itulah kesadaran kita, itulah nyawa kita. Dan ketika dari biologi menjadi digital, berarti ya seperti software komputer aja. Jadi otak kita ini kan hardware-nya. Neuronnya itu pattern neuronnya itu software-nya. Nah, ketika kita bisa membuat pattern itu dari biological menjadi digital, ya kita bisa meniru nyawa itu gitu. Dan kita bisa mengemulasi nyawa itu menjadi bukan hanya di otak kita tapi bisa di wahana lain, di hardware lain. Gambaran saya itu software itu kan saya anggap sebagai, kalau teknologi sekarang kan dia elektronik ya, artinya disimpan di memori atau disimpan di hard disk. Itu apakah seperti itu? Neuron tadi disimpan seperti gitu, di-convert gitu Mas, atau gimana? Ya di awalnya akan disimpan di cloud ya. Tapi kan yang cloud kita sekarang ini masih dari silikon kan. Tapi di masa mendatang silikon. Di masa mendatang bisa dengan wahana lain, misalnya bisa kita simpan di DNA. DNA itu kan juga sebenarnya storage yang sangat efektif dan efisien. Gitu. DNA itu bentuknya apa? Saya nggak paham. Saya pahami sekarang itu misalnya kita punya database itu ya disimpannya di silikon gitu ya misalnya. Nah kalau DNA itu bentuknya kayak bentuk biologis atau bentuk apa? Disimpan dalam protein atau jadi bisa jadi, dan jauh lebih efektif sebenarnya daripada di silikon karena satu DNA itu saya lupa storage-nya, tapi kemungkinan terabyte atau bahkan petabyte, kayaknya petabyte malah. Satu DNA yang sangat kecil itu ya. Jadi di masa mendatang akan banyak storage baru yang akan jauh lebih efektif dan efisien daripada silikon. Dan dengan itu, karena data kita menjadi sangat mobile karena sangat kecil, jadi ya itu memudahkan nyawa atau data kita itu dijawantahkan dalam wahana lain, misalnya Masistas mau jadi pohon, mau jadi serigala, mau jadi kaleng kerupuk di pinggiran jalan, itu terserah yang punya pattern software-nya. Masuk akal juga ya. Berarti ketinggal ya pas urusan tradisi, culture, religi itu nggak nyambung ya dengan ilmu kayak gini ya, artinya bisa ya lepas itu. Nggak nyambung dan sebenarnya saya takutnya bukan hanya nggak nyambung, tapi kalau kita tidak segera sadar, kesemuanya itu akan musnah gitu, termasuk kita semua manusianya gitu, termasuk negaranya, agamanya dan semua manusianya. Kalau kita tidak segera membuat koridor-koridor yang penting untuk menyelamatkan manusia dari AI yang lebih pintar dari kita. Artinya konsep bernegara, konsep batas negara, konsep pemerintahan, konsep culture, semua konsep itu bisa-bisa sudah nggak ada gunanya ya, maksudnya nggak nyambung lagi gitu Mas. Betul. Memang sudah ya, itu kan sebenarnya konsep budaya, agama, dan itu kan sebenarnya ciptaan manusia kan. Nah, ketika kita benturkan dengan kenyataan yang di semesta kan memang itu hanya ada di bumi gitu. Kemungkinan kebenarannya memang ada, tapi ya
di semesta ini ada triliunan planet, ya 1 dibanding triliunan itu tadi. Maksudnya kalau percaya ya boleh, tapi ya sama dengan kita main lotre. Maksudnya main lotre aja kemungkinannya mungkin 1 di antara 200 juta ya, atau 1 di antara 300 juta. Ini kemungkinan benarnya budaya dan agama tadi ya 1 dibanding triliunan itu tadi. Purely dari sisi statistik ya. Iya. Oke Mas, sudah habis pertanyaannya. Ini mungkin Mas Amin ada suatu wejangan atau statement kepada rekan-rekan yang melihat video ini, apa yang harus dipersiapkan atau bagaimana mengantisipasinya? Mungkin seperti itu Mas, silakan, mungkin ada. Waduh. Saya hanya mengajak untuk berkesadaran saja sih bahwa tantangan di masa depan itu sangat besar, dan kalau kita masih ribut di hal-hal remeh-temeh seperti negara, partai politik, agama, dan sebagainya, ada kemungkinan kita akan musnah bersama-sama. Kalau kita bisa berpikir lebih pintar lagi, menjadi satu sebagai manusia, dan kemudian berpikir bersama, dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah terbesar di masa mendatang, ada kemungkinan kita akan jauh lebih sejahtera dan jauh lebih bagus dari yang sekarang. Saya kira begitu saja. Mantap sekali, Mas. Pas, kena sekali. Mas Amin, terima kasih banyak Mas Amin atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak Mas Isan. Mari. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Mari. Salam.